Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Oke teman-teman, di video kita kali ini kita masih berada di kota Malang dan kita akan menunjukkan sesuatu ke kalian tentang perkampungan yang ada di sini. Jadi ini adalah satu perkampungan yang berada di wilayah kota Malang, tepatnya di Kecamatan Sukun ya. Ini masih wilayah kota Malang. Seperti ini suasana siang hari di daerah Sukun, kota Malang ya. Ini jalan kecil beraspal, kemudian di tengah jalan nanti ada sesuatu yang agak unik ya teman-teman, yang di luar kebiasaan. Jadi di sini adalah perkampungan yang padat penduduk, kemudian rumahnya juga berdekatan, tapi masih bisa dilalui oleh dua sepeda motor atau kendaraan bermotor, tapi hanya bisa dilalui oleh satu mobil. Nah ini teman-teman ya, jadi di tengah jalan ini, tengah jalan beraspal, ternyata ada makam ya. Jadi unik ya, biasanya makam itu ada di area pemakaman khusus ya, tapi di sini adalah perkampungan, kemudian di tengah-tengah jalan ada makam ya. Seperti apa nanti kisahnya, kok ada makam yang berada di tengah jalan atau di tengah perkampungan? Kita akan mencari informasi dari penduduk sekitar. Ini tertulis buyut reban sekeluarga. Jadi selain ada jalan, kemudian ini juga di samping kanan kirinya juga ada pemukiman atau rumah-rumah yang cukup padat. Dan ini juga makam digunakan oleh penduduk. Di samping makam bisa kita lihat ada sesuatu atau makanan ini ya, jenis makanan yang dijemur. Ini juga tertulis buyut reban sekeluarga. Ini ada gang kecil juga. Kira-kira ada penduduk yang bisa kita mintai informasi, nanti akan kita wawancara ya. Nah ini juga di sampingnya ada rumah juga. Oke teman-teman, jadi kita ingin mencari informasi tentang keberadaan dua makam ini, kenapa kok bisa ada di tengah-tengah jalan ya. Ini dari sejarahnya kita akan bertanya langsung kepada penduduk sekitar ya, terutama penduduk asli sini ya. Jadi saat ini kita sudah bersama dengan Pak Pugu selaku warga asli. Ini desa apa Pak? Sukun Gempol. Sukun Gempol ya, kecamatannya Sukun Bang ya. Di masih wilayah kota Malang ya. Jadi kita tadi lewat sini, kemudian kita lihat kok ada makam di tengah jalan ya. Ini menurut kita memang ini sesuatu yang ya tidak umum ya, karena makam biasanya berada di area pemakaman ya. Mungkin bisa diceritakan Pak sejarahnya makam ini. Ini Bapak di sini sudah menempati rumah ini sudah dari tahun berapa ini Pak? Ya kurang lebih dari orang tua saya lebih dari tahun 50. Oh 50 ya. Kemungkinan dari bawahnya. Oke, kalau jenengan sendiri kelahiran tahun berapa? Saya kelahiran 75. 75. Jadi waktu lahir di sini, kemudian besar di sini, kan tinggal di sini. Ini makam ini sudah ada Bang ya? Ada. Sudah ada ya. Sudah ada. Jadi ternyata makam ini sudah memang lama Bang ya. Terus makam ini termasuk ini Pak ya, beliau itu sesepuh sini dan yang papat alas ini Bang ya. Ada dua. Kalau boleh tahu juga ini beliau namanya siapa ini Pak? Ini namanya Buyut Reban. Buyut Reban ya, sepasang suami istri. Suami istri. Terus ada bajangnya satu. Ada bajang. Bajang itu Pak? Bajang itu bayi yang baru lahir. Oh dimakamkan di sini juga. Terus ada bayinya 3. Oh bayi juga dimakamkan sini 3. Nah, berhubung habis kena aspalan baru,
langsung dijadikan satu, akhirnya dikijing baru. Dikijing baru. Yang sebelah sini sendirian, yang sebelah sini ada 2 bayi. Nanti dijadikan satu. Buyut Reban. Jadi warga sekitar sini juga sudah paham ya Pak. Iya. Kalau ini termasuk makam sesepuh sini. Tapi kebanyakan warga sini itu pendatang Pak ya. Ya sebagian ada, tapi kalau ditanya mungkin ya separuh masih Asli dapat. sini. Jadi apa itu ada 2 makam yang di sini. Kemudian katanya tadi ada makam lain juga ya, termasuk sesepuh di tempat lain Bang ya. Ya. Kemudian kalau ini kan mungkin dulu ya, karena belum banyak penduduk di sini, jadi rumah-rumah di sini masih sedikit Pak ya. Iya. Masih sedikit dulu. Sekarang banyak rumah di sini. Kalau sekitar makam sini dulu waktu Bapak masih kecil dulu gimana ini? Apa itu lingkungannya seperti apa itu? Lingkungannya ya seperti apa ya? Istilahnya ya ada rumah, cuma waktu saya masih kecil. Jadi orang di sini juga biasa Pak ya, ada makam di sini nggak ada kejadian apapun di sini. Nggak ada, alhamdulillah semua kampungnya tambah erat, persaudaraan, nggak ada hambatan apa-apa. Tapi semua tetangga rukun, semua rukun. Ini sejak kapan Pak makamnya ini dikasih kijing? Mungkin sebelumnya masih biasa ya, ada nisan, kemudian dikasih batu-batu biasa gitu. Kalau sudah kalau kijing ini sudah mulai tahun berapa ini? Kurang lebih antara 2024 apa 2023. Oh gitu. Tapi nggak terlalu lama kok. Kurang lebih antara sekitar 4 tahun apa 5 tahun gitu. Ya. Kemudian setiap pekan gitu, ya ada yang ziarah atau ada yang nyekar gitu Pak? Alhamdulillah ada. Warga sekitar sini? Kadang dari kampung lain ada. Oh kampung lain ya. Tapi tujuannya cuma yaitu namanya biar sejahtera, kampung ini nggak ada apa-apa. Kalau dari anak keturunan yang penghuni makam sini, Buyut Reban itu nggak ada Pak ya? Nggak ada. Sudah nggak ada ya nggak anak ada. Keturunannya ya. Jadi kita bisa mencari informasi atau kita ngobrol bercengkerama dengan penduduk sini yang bukan dari anak keturunan Buyut Reban. Kalau Bapak sendiri Pak Puguh ini sebenarnya asli sini, cuma bukan bagian atau tidak ada garis keturunannya dari Buyut Reban Pak ya? Ya bukan. Bukan ya? Bukan. Cuma istilahnya dari sing sesepuh sudah meninggal, kami sekampung masih dapat memelihara istilahnya biar tentram. Oh gitu. Gitu. Kalau selain makam ini ada ya Pak ya? Selain 2 makam ini kabarnya ada makam lain yang termasuk dari sesepuh di kampung sini Pak ya? Ada. Itu namanya siapa itu? Namanya makamnya? Ya makamnya. Yang satu yang ini Buyut Reban, yang sebelah sana Buyut Tong. Buyut Tong. Ya. Terus di tengah-tengah makam itu Buyut Rami. Terus di sebelah barat itu ada lagi Buyut Mas. Terus di utara tapi sebelah tengah-tengah sekolahan itu ada Buyut Siba. Buyut Siba. Ya. Buyut Tong, Buyut Reban, Buyut Tong, Buyut Rami, Buyut Siba, sama Buyut Mas. Berarti ada 5. Oh 5. Iya. Jadi masih satu keluarga itu Pak ya? Insya Allah satu keluarga. Satu keluarga. Tapi tempat makamnya itu beda-beda ya? Beda-beda. Cuma satu wilayah, satu RW ada 5 makam. Oh satu RW ada 5 makam. Ada 5 makam. Terus meninggalnya tahun berapa ini nggak tahu Pak? Lah ini aku belum tahu. Belum tahu ya? Belum tahu. Pokoknya waktu jenengan lahir di sini, makam ini sudah ada Pak? Sudah ada. Nanti ingat saya masih kecil, meskipun dulu ada sesepuh, tapi saya tahu waktu saya di sekolah di daerah utara itu ya ada makam, tapi belum tahu itu makam siapa. Ya mungkin antara saya sudah mengerti, nanti tahu ini buyut apa, ini buyut apa, ini buyut apa itu. Warga sini
kompak Pak ya untuk menjaga merawat makam ini. Alhamdulillah semua baik-baik. Ya. Ya di samping itu ya nggak ada istilah keluhan mau membersihkan ini, nggak ada, semua merata dari utara, selatan, timur, barat itu semua merata meramut makam ada 5 itu. Ya, terima kasih Pak Puku. Iya. Semoga sehat selalu. Amin. Dan nanti mungkin lain waktu kita juga kunjung-kunjung lagi ke Amin. sini. Ya. Mudah-mudahan semua panjang umur. Ya, amin. Ya. Ya. Sebelum kita pulang ya, kita doakan juga ya teman-teman untuk penghuni kuburan ini atau makam ini ya. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ghsilhum bil ma'i wassalji wal barad. Oke teman-teman, setelah kita mencari informasi dan wawancara dengan salah satu penduduk sekitar sini, ternyata Boyo Terban atau sesepuh dan juga yang babat alas di sini itu beliau tidak mempunyai anak keturunan ya, sehingga sebagian besar masyarakat yang ada di sini itu adalah masyarakat pendatang ya, pendatang dari luar kota ataupun dari wilayah kota Malang yang lainnya. Kemudian selain makam ini juga ada makam di tempat lain tidak jauh dari sini, itu juga sesepuh kampung sini atau yang babat alas ini ya. Nanti kita akan tuju ke makam tersebut ya. Oke teman-teman ya, sekian dulu video kita kali ini ya. Nantikan juga di video berikutnya, jangan lupa di like, comment, share dan juga subscribe. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.